Halo guys, kembali lagi di channel Devandi Boys. Oke, untuk video kali ini sedikit agak melenceng dari konten-konten sebelumnya. Van mau ngebahas hal yang mungkin udah lama dan juga mungkin beberapa dari fan Mr. Beast juga tahu di mana Willy Salim atau YouTuber di Indonesia ada yang nyenggol Mr. Beast. Van bakalan usaha bikin video ini seobjektif mungkin dan nggak menyinggung Willy Salim secara pribadi atau personal. Ya, kita lihat aja nanti. Oke, bagi kalian yang belum tahu, Van bakalan sedikit menjelaskan apa sih yang dibahas dalam tema kali ini. Oke, dalam tema kali ini itu Van bakal ngebahas salah satu video dari Samuel Chris yang videonya seperti ini. Oke, di sini Van nggak mempermasalahkan kepedeannya untuk ngejar Mr. Beast, ya enggak. Karena setiap orang pasti punya impian dan impian orang tuh ada yang jauh lebih tinggi bahkan. Dan Van sayangkan di sini soalnya dia itu bahkan tidak memasukkan atau mungkin sedikit memasukkan respect dalam kata-katanya terhadap apa yang dia katakan. Dan mungkin biar jelasnya mungkin kita akan lihat sedikit cuplikan dari video Samuel Chris itu. Ya kalau lu bilang Mr. Beast nggak bisa dikejar, gua merasa gua bisa kejar dia. Oh, lu pede, lu bisa kejar Mr. Beast. Oke. Lu kasih gua waktu, gua bisa kejar dia. Oke. Tapi gua butuh waktu. Gue punya reason kenapa gue bilang Mr. Beast gak bisa dikejar. Karena gue lihat kayak di dunia ini gak ada orang yang bisa untuk mengeluarkan effort sebesar dia lagi udah. Satu video 50 miliar pak, 50 sampai 100 miliar. Mobil Lamborghini dibakar gitu-gitu kan. Gue lihat kayak hanya orang gila yang bisa kayak gini gitu loh. Dan dia rugi setiap videonya itu dia ngomong kan. Yang ujung-ujungnya dia lemparnya ke bisnis dia vegetables. Semua yang lu lihat di sosial media itu nggak semua kenyataannya. Gimana tuh? Menurut gua kalau lu udah tahu tekniknya, lu udah tahu permainan di belakangnya, semuanya itu bisnis. Kayak gimana? Tadi kan lu bilang gua nginep di hotel 100 juta. Gua nggak bayar. Iya, cuman kalau Mr. Beast ledakin Lamborghini misalnya, Ya, itu kan tetep lah. Maksudnya, dia kan muterin uangnya di sana. betul. Ujung-ujungnya ke coklatnya Gua dia. berani jamin dia nggak rugi sama sekali bikin video. Beneran? Ya, Oke, dalam video itu dia bilang ya kayak semua itu hanya bisnis gitu. Dari mana lu tahu kalau semua itu adalah bisnis? Maksudnya gini, dia nggak tahu nih Mr. Beast itu beneran emang kayak gitu kah? Atau ternyata dia emang benar-benar rugi. Jadi dia lebih milih untuk mandang Mr. Beast itu sama seperti dirinya dengan apa yang dia bikin. Dari kata-katanya kayak gua ngerasa dia sedikit kurang respect terhadap apa yang dia katakan atau apa yang dia bilang ke Mr. Beast gitu. Ya gua pasti bisa bilang kalau ya YouTube itu adalah bisnis dan juga kalian pasti perlu bermain sedikit di dalamnya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Cuman masalahnya kita nggak tahu nih dia beneran dapat untung dari mempermainkan itu atau dia dari bisnisnya yang dibilang sama Samuel Chris tadi. Simpelnya dia kayak lebih berpikiran negatif dan mandang ada sisi lain di antara konten yang dia bikin untuk menguntungkan dia daripada dia berpikir yang baik-baik tentang dia gitu. Oke, yang terakhir untuk sedikit perbandingan, kita bakalan cari YouTube channelnya Willy Salim dan membandingkannya dengan beberapa YouTuber yang ada di atas dia. Oke, kita bakalan coba cari siapa tadi? Willy Salim. Oke, di sini dia punya 32 subscriber ya, 32 atau kita ambil genapnya aja deh 33. Oke. Dan dia bahkan belum sampai setengahnya dari PewDiePie.
Di Depai aja ada 100 lebih subscriber, 111. Dan bahkan dia belum sampai setengahnya. Kalau kita bandingin dengan YouTuber lain kayak Mark apa ya namanya? Bentar guys. Namanya itu Mark Rober ya. Benar. Coba kita lihat. Oke. Mark Rober ini punya 54 juta subscriber. Dan dia bahkan lebih menaruh respect. Ya, mungkin sedikit saran atau kritikan terakhir untuk Billy Salim. Kalau emang ia mau ngelampauin MrBeast, mungkin bisa mulai dari akhlak. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Maaf kalau temanya ya atau kontennya bersimpangan jauh atau nggak bersinambungan sama sekali. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, see you guys in the next video. Bye bye.